Perkembangan peta zonasi risiko per 30 Mei menunjukkan arah kurang baik. Terjadi kenaikan zona merah atau risiko tinggi dari 10 menjadi 13. Sementara itu, zona oranye atau risiko sedang juga naik dari 302 menjadi 322. Sedangkan zona kuning atau risiko rendah menurun dari 194 menjadi 171 kabupaten kota. Dari Dinas Perhubungan, Kota Denpasar. Zona hijau tidak terdampak masih 7 kabupaten kota dan tidak ada kasus baru tetap 1 kabupaten kota. Juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito menilai perkembangan ini tidak diharapkan karena semakin banyak kabupaten kota di Indonesia yang memiliki risiko penularan tingkat sedang dan tinggi. Penambahan daerah masuk zona merah merupakan kontribusi dari 9 kabupaten kota yang berpindah. Daerah-daerah ini didominasi dari Pulau Sumatera. Perpindahan ke zona merah menandakan penanganan di wilayah tersebut harus segera diperbaiki. Rinciannya adalah Bengkulu Utara, Kota Solok, Pasaman Barat, Solok, Kota Prabamulih, Dairi, Kota Batam, Melawi, dan Kudus. Kesiagaan pemerintah daerah hingga ke tingkat kabupaten kota sangat dibutuhkan karena saat ini Indonesia berada dalam potensi lonjakan akibat dampak dari libur Idul Fitri. Kesiagaan ini ditujukan agar daerah tetap dapat menangani potensi kenaikan kasus COVID-19 dengan baik. Ia menyarankan pemerintah provinsi yang daerahnya masuk zona merah harus meningkatkan testing pada warganya yang baru pulang dari bepergian. Testing juga dapat dilakukan kepada yang baru pulang bepergian atau baru dikunjungi keluarga dari luar wilayah tempat tinggalnya pada periode libur Idul Fitri lalu. Pemerintah daerah juga harus memastikan fasilitas pelayanan kesehatan memadai dan siap menangani pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat. Upaya antisipasi ini harus dilakukan mengingat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit cenderung meningkat pada beberapa daerah. Kepala daerah diingatkan harus tetap memantau perkembangan kabupaten kota di daerahnya masing-masing. Ia berharap semua pihak dapat mengambil pelajaran dan memperbaiki lagi penanganan COVID-19 serta kepatuhan disiplin protokol kesehatan, terutama pada periode-periode libur panjang yang akan datang. Diah Dewi Bali Pos melaporkan.